Chen Xiang langsung mengakui kekalahan. Bagaimana situasinya? Ya, dia juga legenda dari 5 surga yang kuat bagaimana bisa bertarung tanpa bertarung langsung untuk mengakui kekalahan? Jelas bagi semua orang bahwa kekuatan Wu Chen bahkan bukan lawannya. Dengan prestasi dan kekuatan Chen Xiang, mustahil untuk menjadi lawannya sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan jika dia bermain, tetapi itu tetap sebuah kata. Jika dia kalah, dia tahu jika dia kalah. Jika dia masih bermain, apa yang tidak bodoh? Petik 2. Ada beberapa kebenaran. Melihat lawan Wu Chen langsung mengakui kekalahan, semua orang juga bodoh. Hasil ini, tetapi mereka tidak memikirkannya. Xia Yulan dan Hou Junji saling memandang dan saling memandang. Mereka bahkan tidak dapat melewati kompetisi sistem gugur dan langsung tersingkir. Mereka bahkan tidak dapat mencapai promosi minimum. Tetapi sekarang, Wu Chen dapat secara langsung membiarkan lawan mengakui kekalahan dan menang tanpa bertarung. Ini adalah celah antara mereka dan Wu Chen. Celah itu tidak dapat diukur. Tak lama kemudian, sebuah kekuatan turun dan menimpa Chen Xiang. Sosok Chen Xiang pun menghilang dalam sekejap. Melihat hal ini, Wu Chen tidak berkata apa-apa dan tidak merasa terkejut. Menurut sistem, tidak ada perbedaan antara membawanya pergi dan tidak membawanya pergi. Jika dia membawa orang lain pergi, dia hanya perlu berdiri di sini dan menunggu dengan tenang kedatangan lawannya. Dia tidak perlu bekerja keras untuk menemukan lawannya. Benar saja, sosok Chen Xiang baru saja dibawa pergi. Pada saat berikutnya, ruang di sini menggeliat hebat, dan seseorang muncul dengan cepat dari ruang tersebut. Usia pria ini hampir sama dengan Chen Xiang, dan dia baru berusia 412 tahun. Momentumnya lebih kuat dari Chen Xiang. Jika Wu Chen tidak salah menebak, prestasinya seharusnya melegenda. Kamu adalah Wu Chen. Jelas, pria ini juga mendapatkan Wu Chen, dan dia langsung memanggil namanya. Wu Chen tidak terkejut dengan hal ini. Namanya saat ini pada dasarnya dikenal oleh banyak orang. Tidak masalah, dia tidak terlalu peduli. Meskipun aku tahu itu mungkin bukan lawanmu, karena aku di sini, aku masih harus bertarung. Kau bisa melakukan sesuatu. Wu Chen mengangkat bahu dan tidak peduli. Karena pria ini ingin bertarung, mari kita bertarung. Lagi pula, itu tidak membutuhkan banyak kekuatan. 9 perubahan naga, 9 perubahan naga. Wu Chen tidak mau. Dia menggunakan naga akrobat 9 perubahan. Raungan, raungan, seperti guntur, dalam sekejap mata, naga besar terbentuk. Naga ini sangat besar ukurannya, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Ia memiliki kekuatan super, mengguncang seluruh ruang, dan sangat menakutkan. Keahlian unik naga. Melihat naga besar itu, pria ini juga melihat keterkejutan yang tak berujung di matanya. Tanpa diduga, keterampilan unik yang dikuasai Wu Chen adalah keterampilan unik legendaris dari keluarga naga. Keterampilan unik dari keluarga naga selalu terkenal karena kekuatannya yang dahsyat, yang sama sekali tidak dapat ditangkap oleh orang biasa. Penutup kaya perak. Aku tidak mau. Pria ini menggunakan harta karunnya sendiri secara langsung. Topeng kaya perak, seperti yang dapat Anda lihat dari namanya, termasuk jenis pertahanan Lingbao. Jika tidak ada kecelakaan, itu juga harus menjadi Lingbao tingkat kuasi surga. Segera, topeng putih muncul di langit, memancarkan sinar cahaya, menyelimuti tubuh pria itu, sehingga ia dapat terhindar dari gangguan dari kekuatan eksternal. Namun, Wu Chen tidak takut. Ia telah melihat banyak senjata sihir pertahanan. Ia juga telah melihat beberapa di antaranya di tingkat kuasi surga. Meskipun itu merepotkan, itu tidak memiliki banyak tekanan padanya. Raungan, naga itu meraung dan meraung. Di bawah kekuatan yang sangat dahsyat, ia bergegas keluar menuju penutup kaya perak. Kekuatan serangannya sangat dahsyat dan sangat mendominasi. Boom, kecepatan Changlong sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke Kap Yin Feng dan memukulnya dengan keras. Tiba-tiba, seluruh penutup Yin Feng bergetar hebat, dengan kekuatan yang kuat. Gegar otak pecah dan berdampak pada seluruh ruang. Itu sangat dahsyat dan mengerikan, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus. Tidak bagus. Wajah pria itu banyak berubah. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu mengerikan. Energi yang kuat menyapu seluruh ruang, mengguncang seluruh ruang untuk menghancurkan Lingbao tingkat kuasi surga miliknya. Meledak.
Ambil minuman besar, dorong semua kekuatan, tuangkan ke dalam limbao tingkat kuasi surga, dan cobalah untuk mempertahankan kekuatan bayi, agar tidak membiarkan bayi itu runtuh. Namun, kekuatan Wu Chen sekarang tidak seperti dulu lagi. Energi teror, goncangan, dan ledakan, akan menghancurkan semua hal di ruang angkasa. Ah! Akhirnya, pria itu tidak bisa menahannya lagi. Dengan teriakan, dia langsung terguncang hingga terpental dan jatuh ke tanah. Dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan Wu Chen. Wu Chen tidak melakukan gerakan apapun lagi setelah menerbangkan lawannya. Kekuatannya saat ini sudah sangat kuat. Dengan kultivasi dan kekuatan 6 surga legendaris milik pria ini, di mana lawannya? Pada saat ini, ruang melonjak, kekuatan yang kuat bekerja padanya, dan kemudian dia menghilang dari sini. Itu terlalu kuat. Satu naga langsung menekan Nalan Kui. Dia bukan lawan dari orang kuat 6 surga legendaris. Itu monster, bukan konstitusi khusus, lebih seperti konstitusi khusus. Dalam arti tertentu, karakter yang diciptakan oleh kekuatan bangsa naga dapat disebut konstitusi khusus, yang tidak lebih buruk dari roh khusus. Kau benar, bangsa naga terlahir kuat. Hanya sedikit orang yang dapat bersaing dengan mereka di seluruh dunia. Mereka bahkan lebih mengerikan daripada konstitusi khusus umum. Ada banyak pembicaraan. Wu Chen tidak tahu tentang semua ini. Dia melindas lawan-lawannya. Lawan ketiga, Xiu Wei, masih merupakan surga ke-6 yang legendaris. Dia lebih kuat dari Nalan Kui, tetapi dia bukan lawan Wu Chen. Dia langsung dihancurkan. Lawan keempat adalah orang kuat 7 surga yang legendaris. Menghadapi orang kuat 7 surga yang legendaris, Wu Chen tidak mau, tetapi langsung mendesak 3 roh naga untuk bergegas keluar. Kekuatan yang kuat itu cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Sesaat kemudian, orang kuat 7 surga yang legendaris itu jatuh ke tanah dan sama sekali bukan lawan Wu Chen. Lawan kelima adalah lawan yang akan menerobos puncak 7 surga yang legendaris. Kekuatan pria ini juga sangat kuat. Dibandingkan dengan siapapun yang pernah dilihat Wu Chen di tablet emas, dia bahkan lebih kuat dari Mus. Namun, dia dikalahkan oleh Wu Chen. Dia sama sekali bukan lawan. Adalah lawan ke-6, yang mengejutkan Wu Chen, karena kultivasi pria ini bukanlah 7 surga legendaris, atau 8 surga legendaris, tetapi seorang pria kuat dari 6 surga legendaris. Wu Chen, aku tidak menyangka kita akan benar secepat ini. Begitu pria itu membuka mulutnya, dia menunjukkan nama Wu Chen. Dia jelas mengenalnya. Selain itu, mendengarkan nada bicara pihak lain, dia sepertinya tahu bahwa akan ada perang seperti itu di antara mereka. Melihat pria ini, Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, Yu Wenkai. Yu Wenkai, seperti dia, adalah kelompok bakat pertama yang berusia di bawah 35 tahun. Dia juga pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo. Dia adalah pendatang baru murni. Wu Chen juga tahu tentang orang ini. Dia adalah binatang buas dengan fisik khusus. Yang disebut tubuh binatang buas adalah semacam konstitusi khusus yang dapat mengubah dirinya menjadi monster seperti binatang buas, yang dapat menjadi gila. Sekali mengamuk, kekuatannya sungguh tak terbayangkan, sangat mengerikan. Hanya karena inilah kekuatan Yu Wenkai sangat mengerikan dan sesat. Orang seperti itu memiliki kekuatan bertarung yang sangat mengerikan. Bahkan jika dia lebih dari prestasinya, itu tidak bisa menjadi lawannya. Yu Wenkai mengatupkan bibirnya dan berkata, ya, itu aku. Pada saat ini, ada gelombang di luar. Kita semua telah membuka mata dan melihat ke tempat ini. Kejutan di hati kita telah mencapai titik di mana tidak ada lagi. Sungguh menakjubkan seberapa cepat kamu melakukannya dengan benar. Kupikir mereka tidak akan benar secepat ini. Bagaimana mereka bisa datang secepat ini? Tapi itu bagus. Aku sudah lama menantikan perang ini. Aku ingin melihat seperti apa gambaran perang terkuat di antara para pemain baru. Begitu juga denganku. Aku sudah lama menantikannya. Untuk sementara waktu, mata semua orang terfokus pada Wu Chen dan Yu Wenkai. Mereka adalah orang-orang muda dan generasi pertama para jenius. Mereka memiliki kekuatan teroris yang tak tertandingi, yang cukup untuk mengguncang dunia. Pertarungan di antara mereka akan menjadi puncak generasi baru dan menentukan siapa raja baru kompetisi Tianzuo ini. Raja pendatang baru, bagi para pendatang baru, adalah gelar yang sangat penting.
Nilainya tidak kalah dari juara akhir. Hampir semua pendatang baru harus bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut, karena raja pendatang baru ini kemungkinan besar akan menjadi juara berikutnya. Namun, pendatang baru Wang tidak dapat melawan siapapun sesuka hati. Hanya ada beberapa orang yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi ini. Melalui beberapa kompetisi sebelumnya, Anda memiliki pengetahuan tentang kekuatan umum setiap pendatang baru. Setelah perbandingan, itu dapat dinilai untuk waktu yang lama. Di antara para pendatang baru, Yu Wenkai dan Wu Chen adalah yang paling kuat, sangat menakutkan, dan juga orang yang paling menjanjikan untuk bersaing memperebutkan pendatang baru Wang. Yu Wenkai, lahir di dunia Yao Guang, memiliki tubuh khusus seni bela diri hewan. Begitu menjadi gila, ia akan mengeluarkan kekuatannya yang tak tertandingi. Ia dapat disebut sebagai orang kuat yang benar-benar tak terkalahkan. Ia telah menduduki posisi teratas Tianbei untuk waktu yang lama, dan posisinya kokoh, dan tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Wu Chen, yang berasal dari benua Tianwu, awalnya berasal dari tempat yang tidak dikenal, tetapi ketika ia berada di benua Zhenling, ia melewati bea cukai di lantai 30 menara pelatihan percobaan, dan kemudian mengalahkan Zhao Chongyang, tubuh Yuanling, dan namanya diteruskan ke seluruh wilayah bintang Changzuo. Sekarang, dalam kompetisi Tianzuo ini, ia bahkan lebih cemerlang. Ia telah mengalahkan beberapa Jingqi Hongtian legendaris satu demi satu, dan prestisenya telah melambung hingga ekstrim. Di antara para pemain baru, hampir tidak ada yang bisa mencapainya. Dua tokoh legendaris seperti itu akan segera memulai pertempuran di antara mereka. Bagaimana mungkin pertempuran seperti itu tidak menarik perhatian orang-orang? Yu Wenkai. Melihat Yu Wenkai, wajah semua orang di benua Tianwu telah banyak berubah. Yu Wenkai, ini bukan orang biasa, tetapi orang yang sangat menakutkan. Ia tidak hanya mencapai surga 6 kali lipat yang legendaris, tetapi juga tubuh bela diri hewan yang istimewa. Begitu tubuhnya menjadi gila, kekuatan bertarungnya jauh melampaui imajinasi. Ia adalah orang yang sangat mengerikan, dan sulit untuk dibayangkan betapa mengerikannya itu. Wu Chen, Xia Yulan dan Hou Junji, semuanya, telah menunjukkan kekhawatiran mereka yang tak ada habisnya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Wu Chen akan melawan Yu Wenkai, yang merupakan hal yang tidak baik. Hati mereka penuh dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dengan kekuatan Wu Chen, bisakah ia mengalahkan Yu Wenkai? Kudengar kau telah menguasai keterampilan unik dari ras naga dan dapat mengubah dirimu menjadi ras naga. Aku ingin tahu apakah itu benar. Yu Wenkai juga tahu tentang Wu Chen. Dia tidak tahu apakah dia memiliki konstitusi khusus. Namun, dia memiliki keterampilan unik dari ras naga di dalam dirinya, dan dia telah menguasai semangat naga yang kuat. Dia dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat, yang tidak lebih buruk dari konstitusi khusus. Kekuatannya mengerikan. Ya, Wu Chen mengangguk, tidak menyangkal sama sekali, karena dia tidak perlu menyangkal. Aku tidak tahu apakah itu keterampilan unikmu atau tubuh binatang buasku yang lebih kuat. Yu Wenkai tersenyum tipis. Keahlian unik Wu Chen dari suku naga dapat membuatnya menjadi suku naga. Namun, dia adalah tubuh hewan yang istimewa, yang juga memiliki kekuatan bertarung yang sangat mengerikan. Terutama setelah menjadi gila, kekuatannya meningkat pesat dan kultivasinya meningkat pesat. Itu bisa disebut teror absolut. Dia sangat kuat dan hampir tidak dapat bertemu musuh. Oleh karena itu, keahlian unik Wu Chen dari suku naga telah tiba. Dia tidak dapat menunjukkan tingkat manusia super apapun setelah ini. Aku tidak tahu, Wu Chen berkata dengan lembut, dalam nadanya, tidak ada kepanikan, sangat tenang. Aku tidak ingin banyak bicara omong kosong. Mari kita tinju dulu. Yu Wenkai tidak lagi berbicara, tetapi memegang tinjunya dan langsung meledakkannya. Kekuatan tinju ini sangat mengerikan. Seperti gunung, sangat mengerikan sehingga ruang di sekitarnya runtuh. Dia sama sekali bukan lawan. Cukup mengerikan untuk mengguncang seluruh dunia. Dalam menghadapi serangan Yu Wenkai, Wu Chen juga tidak berani ceroboh. Tubuhnya penuh dengan ki naga. Sangat bergejolak dan menakutkan. Seperti ombak, menyapu dan bergelombang. Raungan, seperti guntur, disertai dengan raungan ini, ada juga naga besar, bergegas keluar dari tubuh Wu Chen, meraung dan meraung, kekuatannya sangat mengerikan, di luar imajinasi.
Naga itu bergegas keluar, tubuh besar, gegar otak dan terbuka, sangat tirani, sangat ganas, gegar otak ke segala arah, kuat, mengerikan. Itu benar-benar keterampilan unik dari kebangsaan naga. Yu Wenkai percaya pada naga yang ditunjukkan Wu Chen. Ternyata keterampilan unik yang dipraktikkan Wu Chen benar-benar keterampilan unik dari keluarga naga. Aung, naga itu meledak, kekuatannya dahsyat, dan meledak. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan bertabrakan dengan kekuatan tinju Yu Wenkai dengan keras. Bang! Suara keras, tiba-tiba, diikuti oleh sekelompok cahaya dan hujan dari titik tabrakan, seperti gelombang yang menyapu ke bawah, berdampak pada semua sisi. Serangan Yu Wenkai, di bawah serangan kekuatan Changlong, benar-benar rentan, dan langsung hancur, tidak dapat menahan serangan Changlong. Melihat bahwa serangannya hancur, Yu Wenkai tidak ragu-ragu. Dia menggenggam tinjunya dan meledakkannya lagi dengan tinju yang kuat. Itu pecah dengan keras dan terbuka dengan gegar otak. Itu melonjak ke ekstrim. Itu sangat keras, bergetar ke segala arah. Dibandingkan dengan serangan sebelumnya, kekuatan serangan ini tidak diragukan lagi lebih ganas dan bergelombang, berubah menjadi tinju yang ganas, membawa kekuatan yang tak tertandingi, menghantam seluruh ruang dengan keras, dan menghancurkan semua ruang. Kekuatan yang mengerikan itu cukup untuk mengguncang semua yang ada di dunia. Wow, energi yang melonjak, seperti deru angin, bergetar dan terbuka. Kekuatan yang dahsyat menyerbu naga itu dengan keras untuk menghancurkannya. Adapun Yu Wenkai, dia adalah binatang buas dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan jika dia adalah keterampilan unik naga, itu tidak bisa menjadi lawannya. Jika dia bertemu dengannya, hanya akan ada satu akhir, yaitu kematian. Tidak ada yang lain. Raungan. Changlong juga tidak kenal takut. Dia meraung. Di bawah kekuatan yang sangat dahsyat, dia menyerbu dengan ganas. Dengan energi yang kuat, dia mengguncang seluruh ruang. Dia sangat mendominasi dan menakutkan. Serangan dahsyat itu, sekali lagi menghantam bersama, tiba-tiba, kekuatan super, meletus, seperti badai, menyapu, berdampak pada semua sisi, sangat mengejutkan. Wu Chen diam-diam memperhatikan semua ini. Dilihat dari kekuatan Yu Wenkai, kekuatan pria ini sangat mengerikan. Selain itu, pihak lain juga merupakan konstitusi khusus. Setelah menjadi gila, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Itu adalah kebenaran yang mirip dengan formula rahasia ciptaan Suantiannya. Ketika Anda bertemu lawan seperti itu, Anda tidak boleh ceroboh sedikit pun. Berubahlah dengan naga. Naga ajaib berubah. Dengan raungan, Wu Chen mendesak kekuatan yang kuat, ki naga yang melonjak, meletus, serangan yang dahsyat, serbuan seketika, memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua hal di ruang angkasa. Pada saat ini, seluruh ruang terbalik. Energi yang dahsyat meledak dan mengguncang seluruh ruang. Itu sangat hegemonik dan mengejutkan. Kemudian, dua raungan besar keluar dari ki naga yang bergulir itu. Ki naga yang mengerikan melonjak dengan hebat dan sangat ganas. Dalam sekejap mata, itu menjadi dua naga besar, muncul di seluruh dunia. Pada saat ini, Wu Chen tidak lagi samar-samar. Dia langsung menggerakkan 9 perubahan naga dan mengerahkan 3 naga pada saat yang sama. Dengan bantuan ketiga naga itu, dia meledakkan kekuatan penghancur langit dan bumi. Kekuatan ganas itu cukup untuk mengguncang seluruh ruang, yang sangat hegemonik dan menakutkan. Raungan, raungan. Raungan Yinglong dan naga iblis neraka, ki naga di sekitar mereka, ledakan lapisan, energi yang mengerikan, seperti gelombang yang melonjak dan terbuka, melonjak hingga ekstrim, kuat hingga ekstrim, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Ketika dia melihat 3 naga Wu Chen, wajah Yu Wenkai juga serius. Dari ketiga naga ini, dia mencium energi kekerasan yang tak terlukiskan, yang menyapu seperti gelombang, mengguncang seluruh ruang. Dia mengerti bahwa ini pasti gerakan pembunuhan besar Wu Chen. Ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Itu tidak boleh ceroboh. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kekuatan binatang buas. Yu Wenkai minum banyak, dan kekuatan di tubuhnya meledak, seperti gelombang yang mengamuk. Gegar otak yang melonjak dan kekuatan tirani sudah cukup untuk mengguncang seluruh ruang. Raungan, raungan, raungan. Gerakan Yu Wenkai ini, energi teror, meledak dari tinjunya. Segera, ruang di sekitarnya meraung, yang seperti guntur langit.
Itu pecah dan terbuka, membuat ruang bergetar dan berguncang tanpa henti. Yu Wenkai adalah tubuh bela diri hewan. Dia dapat menggunakan kekuatan hewan liar. Dia terkenal karena kekuatan dan hegemoninya. Hewan liar mengaum, kemarahan menggulung dunia, dan suaranya mengguncang langit. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Satu pukulan keluar, ruang di depannya hancur dalam sekejap. Itu berubah menjadi energi teror dan bergegas ke semua sisi. Itu seperti badai, yang tidak bisa dilawan sama sekali. Binatang buas itu meraung, kekuatannya dahsyat, gegar otak yang bergejolak, melonjak di seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Pada saat ini, Yinglong dan naga iblis neraka juga bergegas mendekat. Naga Qi yang kuat melonjak di ruang ini dan mengguncang seluruh ruang. Kekuatan yang begitu kuat adalah untuk menghancurkan semua hal di ruang tersebut. Boom! Energi yang sangat besar, dampak dahsyat bersamaan, tiba-tiba, seluruh ruang bergetar, terus-menerus bergetar, ketika mencapai titik kritis, itu langsung hancur, tidak dapat menahan energi yang melonjak seperti itu sama sekali. Pada saat ini, banyak pasang mata menatap ke sini, merasakan kekuatan-kekuatan ini, dan hati penuh dengan keterkejutan. Kekuatan kedua orang ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi. Pada saat yang sama, mereka semua ingin tahu siapa yang lebih kuat dan menakutkan, dan siapa raja baru yang sebenarnya dari kompetisi Tianzuo ini. Di bawah tatapan mata banyak orang yang terkejut, energi itu akhirnya berhasil menembus belenggu ruang di sekitarnya, keluar darinya, energi yang menghancurkan, mengguncang seluruh dunia. Energi yang sangat dahsyat itu meledak dari pusat, seperti gelombang, menghantam semua sisi, membuat seluruh ruang runtuh dengan dahsyat, yang sama sekali tidak mampu menahan energi mengerikan semacam ini. Energi teror, tersapu terbuka, Wu Chen dan Yu Wenkai sama-sama sangat terpengaruh, keduanya terguncang kembali, energi yang mengejutkan, terguncang terbuka, tersapu keluar, perkasa. Bagaimana kau bisa begitu kuat, nak? Yu Wenkai terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat sehingga ia tidak memberikan kerusakan substantif padanya. Sungguh luar biasa bahwa ia menghentikannya. Tampaknya jika kau tidak menggunakan kekuatan absolutmu, kau tidak dapat saling menekan sama sekali. Nyanyian binatang buas. Yu Wenkai meledak, sekali lagi mengerahkan aksi yang kuat, energi yang dahsyat, keluar darinya, seperti gelombang kasar, tersapu keluar, mengguncang seluruh ruang, perkasa. Begitu lagu binatang buas Yu Wenkai keluar, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Gelombang energi yang dahsyat meledak, seperti gelombang pasang yang mengamuk, yang menghantam ke segala arah. Kuat, dahsyat, dan dahsyat. Pada saat ini, napas Yu Wenkai naik, meroket dengan cepat. Energi teror, disertai napas, juga merupakan letusan yang bergejolak, mengguncang, menyapu seluruh ruang. Ruang di sekitarnya segera meledakkan badai yang dahsyat, badai yang mengerikan, gegar otak yang menderu, letusan yang bergejolak, seperti ombak, yang sangat mengerikan dan dahsyat. Badai yang dahsyat, gegar otak dan ledakan, melonjak menjauh, datang dari segala arah, ingin menghancurkan seluruh orang Wu Chen, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Melihat gerakan seperti itu, wajah Wu Chen tetap tidak berubah, tangannya mencubit Jue, dan sejumlah besar energi keluar darinya, seperti gelombang amarah. 9 hari di kota Xianwang. Cahaya keemasan yang terang, bergelombang dan mengamuk, adalah pembentukan Raja Peri yang besar dalam sekejap mata. Cahaya keemasan yang cemerlang memantulkan seluruh ruang, sangat ganas, sangat menakutkan. Dengan terobosan lapisan ke-6 formula tubuh emas abadi, pertahanan Raja Abadi juga menjadi lebih menakutkan. Energi yang sangat besar meletus, membuat seluruh ruang ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, menyilaukan. Begitu Raja Peri keluar, energi yang sangat besar akan membekukan ruang di sekitarnya dalam sekejap. Energi yang mengerikan akan keluar dengan kaget dan menyapu, membuat badai di sekitarnya melambat, tidak dapat menghasilkan banyak kerusakan padanya. Nyanyian binatang buas. Yu Wenkai meledak dan memperkuat kekuatannya lagi. Energi teror mengalir keluar darinya seperti gelombang yang mengamuk, melonjak dan mengguncang semua sisi. Pada saat yang tepat, momentum di sekitarnya meledak dalam sekejap, membuat seluruh ruang bergetar hebat, terus-menerus bergetar.
Energi teror menyerbu ke arah Wu Chen dari segala arah, bagaikan gelombang, berguncang dengan cepat, melesat pergi, sangat mendominasi, sangat menakutkan. Seketika, ruang di sekitar Raja Peri itu retak besar. Energi teror itu keluar dengan kaget dan melesat pergi. Energi itu berubah menjadi serangan teroris dan menyerbu ke arah Raja Peri untuk menghancurkan seluruh Raja Peri. Namun, dalam menghadapi serangan Yu Wenkai, Wu Chen tidak bergerak sedikit pun. Dengan tubuh Raja Peri, tubuh pertahanan besar yang dibangun oleh Raja Peri itu memblokir semua kekuatan. Bahkan jika ruang di sekitarnya hancur, itu tidak akan berdampak apapun padanya. Menjijikkan, Yu Wenkai sangat marah. Aku tidak tahu apa itu. Pertahanannya sangat tidak normal, bahkan lagu binatang buasnya yang gila tidak berpengaruh. Orang-orang di luar sudah berbicara dengan suara pelan. Ada apa? Yu Wenkai sepertinya tidak ada hubungannya dengan Wu Chen. Memang benar bahwa semua serangan Yu Wenkai diblokir oleh Wu Chen dengan pertahanan emas ini, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif padanya. Bukankah Yu Wenkai adalah lawan Wu Chen? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Bagaimanapun, kemampuan Yu Wenkai belum ditunjukkan. Ya, dia belum gila. Begitu dia benar-benar gila, kekuatannya akan berlipat ganda. Sulit untuk mengatakan bahwa kemampuan fisik defensif Wu Chen tidak dapat menahan serangannya. Hampir semua orang memperhatikan pertempuran ini, karena ini adalah pertempuran teratas di antara para pemain baru, yang akan menentukan raja baru kompetisi Tianzuo ini. Wu Chen, ayolah. Melihat ini, orang-orang di benua Tianwu sangat terkejut. Mereka mengira Wu Chen tidak memenangkan pertempuran. Tetapi sekarang tampaknya hasilnya tidak seperti yang mereka kira. Sebagai orang-orang benua Tianwu, mereka berasal dari tempat yang sama dengan Wu Chen. Tentu saja, mereka berharap Wu Chen dapat mengalahkan Yu Wenkai dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini, karena arti penting perang ini luar biasa. Jika Wu Chen dapat mengalahkan Yu Wenkai dan memenangkan kemenangan terakhir dalam perang ini, maka dia akan menjadi raja baru yang layak. Posisi ini berada di benua Tianwu mereka. Dalam sejarah, dapat dikatakan bahwa itu belum pernah terjadi, menciptakan legenda abadi, tidak ada yang dapat menandinginya. Hancurkan untukku. Wu Chen meledak, kekuatan yang kuat, mengalir keluar darinya, seperti ombak, melonjak terus-menerus, menyapu ke segala arah, melonjak liar. Kekuatan ini sangat besar. Ketika dipukul, ruang di sekitarnya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Itu tidak dapat menahan kekuatan serangan yang kuat ini. Lagu binatang buas gila Yu Wenkai, di bawah serangan kekuatan ini, tidak dapat menahannya. Itu langsung hancur, berubah menjadi hujan ringan, terpancar dan bergegas ke segala arah. Melihat serangannya hancur, Yu Wenkai perlahan-lahan menjadi tenang. Dia sudah tahu bahwa Wu Chen tidak mudah dihadapi. Jika dia ingin mengalahkannya sepenuhnya, dia hanya bisa menggunakan kemampuan fisik khususnya untuk menekannya sepenuhnya. Kalau tidak, tidak akan ada harapan sama sekali. Gila, momentum Yu Wenkai tiba-tiba melonjak dengan teriakan keras. Sebuah kekuatan yang kuat keluar darinya, menyapu seluruh tempat seperti badai. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan bergetar tanpa henti. Di bawah serangan kekuatan ini, ia terus-menerus hancur, berubah menjadi energi nihilistik dan mengerikan, bergetar dan terbuka, melonjak dan berguling ke segala arah. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Mereka semua tahu bahwa sekarang Yu Wenkai telah menjadi gila. Setelah menjadi gila, kekuatannya akan menjadi sangat mengerikan, yang dapat disebut mengguncang bumi, energi yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Raungan. Setelah Yu Wenkai menjadi gila, mulutnya mengeluarkan suara yang tidak seperti manusia. Momentumnya yang dahsyat terus-menerus keluar darinya, yang membuat kekuatannya meningkat dengan cepat. Sekarang telah berlipat ganda ke tingkat semula, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia telah berhenti. Dia tidak dapat melihat di mana akhirnya. Apakah ini akhirnya menjadi gila? Di sisi yang berlawanan, di antara para dewa, Wu Chen menatap Yu Wenkai dengan tenang. Dia tahu bahwa hanya ketika tubuh hewan perlu menjadi gila, ia dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Begitu menjadi gila, kekuatannya akan sangat meningkat. Pada saat yang sama, rasionalitas secara bertahap akan menurun dan menjadi mesin pembunuh penuh, tanpa ampun menghancurkan semua yang ada di depannya.
Mirip dengan situasi seni bela diri hewan. Ada beberapa fisik lain, seperti tubuh primitif dan tubuh hantu, yang mirip dengan seni bela diri hewan. Mereka akan terasing. Ketika mereka terasing, kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Namun, ketika mereka terasing, rasionalitas tubuh secara bertahap akan menghilang dan menjadi mesin pembunuh. Faktanya, Wu Chen dapat melakukan trik yang sama, yaitu, adegan transformasi naga dan transformasi naga pada dasarnya sama dengan situasi tubuh hewan. Wu Chen, sekarang biarkan kamu melihat apa itu kekuatan pamungkas. Yuan Kai minum dengan keras. Kekuatan kekerasan itu keluar darinya seperti badai. Itu menyapu dalam sekejap, bergegas ke Wu Chen dan melancarkan serangan yang sangat mengerikan padanya. Energi yang mengerikan, seperti angin, bergegas ke Wu Chen. Serangan ini lebih kuat dari serangan aslinya. Saya tidak tahu seberapa kuat. Energi yang mengerikan itu keluar dari keterkejutan dan menyelimuti seluruh tubuh Wu Chen di bawah kekuatan membunuh. Wajah Wu Chen sedikit bermartabat. Setiap konstitusi khusus memiliki kemampuan khusus yang unik. Tidak diragukan lagi bahwa dengan peningkatan energi ini, ia dapat memainkan kekuatan super, yang dapat menghancurkan segalanya di dunia dan ruang angkasa. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen minum banyak, seluruh kekuatan tubuhnya melonjak, mengalir ke Raja Abadi, menyebabkan Raja Abadi berada dalam getaran yang hebat, letusan yang tak henti-hentinya, energi yang hebat, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi. Cahaya keemasan yang cemerlang memperkuat Raja Abadi, yang selanjutnya meningkatkan pertahanan Raja Abadi dan mencapai ketinggian yang lebih mengerikan. Kekuatan semacam itu dapat disebut pertahanan terkuat dan tidak dapat dihancurkan. Boom! Pada saat ini, serangan Yuan Kai menyapu ke bawah, dan energi yang mengerikan, seperti badai, menderu ke bawah, berdampak parah pada Raja Abadi, untuk menghancurkan Raja Abadi. Namun, pada saat ini, Wu Chen telah mempromosikan kekuatan Raja Peri ke keadaan ekstrim. Kekuatan super dan ledakan terus-menerus telah memaksimalkan kekuatan pertahanan Raja Peri. Bahkan serangan Yuan Kai, itu masih tidak dapat memberikan efek apapun. Raungan, Yuan Kai meledak dan momentumnya bangkit kembali. Energi yang mengamuk keluar darinya. Tidak hanya itu, seluruh dirinya menjadi gila. Dengan aliran energi yang terus-menerus, warna energi juga telah berubah drastis. Dari yang semula hitam menjadi putih, secara bertahap berubah menjadi warna merah tua, yang penuh kekerasan, haus darah, dan ganas. Pada saat ini, seluruh tubuh Yuan Kai merayap turun, seperti binatang buas kuno, berjalan dengan keempat kakinya. Bahkan tangannya berubah menjadi cakar, yang sangat kuat. Begitu tertangkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mendongak, Yuan Kai menatap Wu Chen, dan mengeluarkan suara gemuruh keras di mulutnya. Setelah sua, Yuan Kai bergegas keluar. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Itu bergetar dan bergetar. Kemanapun dia lewat, itu berubah menjadi hantaman. Bahkan kekosongan tidak bisa lepas. Itu dihancurkan tanpa ampun. Bang! Mengangkat cakar, Yuan Kai meraihnya, cakar tajam, langsung meraih Raja Peri, kekuatan besar, tanpa ampun membombardir Raja Peri. Raja Abadi bergetar hebat dan bergetar hebat. Cahaya keemasan di sekitarnya juga musnah oleh pukulan itu. Begitu wajah Wu Chen berubah, kekuatan kegilaan Yuan Kai meningkat tidak sedikit. Kekuatan amarah terus menghantam Raja Abadi. Raja Abadi terus gemetar, seolah-olah dia tidak tahan, dan akan hancur total. Sayatan besar. Menghadapi serangan kuat Yuan Kai, Wu Chen tidak berani sedikit ceroboh. Dia meraung dan langsung menggunakan teknik pemotongan besar. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat keluar darinya, seperti badai, menyapu ke bawah, energi yang mengerikan, mengguncang, ganas, marah, mengguncang seluruh ruang, sangat sombong. Begitu keterampilan pemotongan besar keluar, energi yang marah akan berubah menjadi bilah tajam, yang akan terbelah dan turun untuk menyerang Yuan Kai. Raungan, Yuan Kai meraung, kekuatan seluruh tubuh meledak, dampak energi yang ganas dan turun, guncangan hebat, sehingga ruang di sekitarnya bergetar, terus-menerus bergetar. Kekuatan pemotongan Wu Chen, sebelum mencapai tubuh Yuan Kai, telah hancur oleh energi kekerasan, yang tidak dapat banyak berpengaruh padanya sama sekali. Namun, Wu Chen tidak tertekan. Dengan suara gemuruh,
Energi yang sangat besar keluar darinya dan berubah menjadi sepasang sayap besar, yang mengembun di pundaknya. Jawab sayap cahaya naga itu. Dengan sepasang sayap, Wu Chen terbang menjauh dari raja dalam sekejap. Formula tubuh emas abadi menembus level ke-6. Kontrol Wu Chen atas raja abadi juga berguna. Dia dapat beralih dengan bebas. Ketika pihak lain menghancurkan raja abadi, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Tidak seperti sebelumnya, begitu Raja Abadi hancur, setidaknya dia terluka parah. Raungan. Melihat Wu Chencong, Yu Wenkai meraung dan mendesak kekuatan yang kuat. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya bergegas. Energi teror meletus dan dia ingin menghancurkan Wu Chen. Namun, Wu Chen tidak akan membiarkannya mencapai apa yang diinginkannya. Dia memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan sosoknya tiba-tiba bergerak keluar, menghindari ujung tajam Yu Wenkai. Yu Wenkai sangat marah. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berbalik. Dengan lambaian kedua cakarnya, badai ganas yang tak terhitung jumlahnya menderu ke arah Wu Chen. Badai itu ada di seluruh dunia. Sayatan besar. Wu Chen meneguk ludah dan dengan tegas mendesak pemotongan besar. Dia belum mendesak rahasia penciptaan Suantian, dan tidak perlu menggunakannya. Dia bisa menghadapi Yu Wenkai. Begitu pemotongan besar dilakukan, badai Yu Wenkai hancur, yang tidak dapat menghasilkan kekuatan membunuh yang efektif bagi Wu Chen. Melihat bahwa serangan itu tidak berpengaruh, Yu Wenkai langsung bergegas keluar dan bergegas ke Wu Chen untuk melancarkan serangan kilat padanya. Jawab sayap cahaya naga itu. Dalam menghadapi serangan Yu Wenkai, Wu Chen tetap memilih untuk menghindari ujung tajamnya. Dia mengerti bahwa Yu Wenkai adalah dewa kehancuran. Dia tidak memiliki pikiran lain selain kehancuran di matanya. Jika dia bertarung langsung, itu akan sangat tragis, dan dia tidak bodoh sejauh ini. Dengan sepasang sayap, Wu Chen segera menghilang dari tempat asalnya. Kecepatan sayap Yinglong tak tertandingi di dunia. Bang! Tepat saat dia pergi, serangan dahsyat datang. Ruang itu langsung hancur, tidak mampu menahan kekuatan sekuat ini. Mengaung, Yu Wenkai sangat marah. Wu Chen ini begitu penuh kebencian sehingga dia hanya mempermainkannya seperti monyet. Dengan raungan, Yu Wenkai berubah menjadi cahaya merah. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir merah. Dia melesat ke arah Wu Chen dan menyerangnya seperti kilat. Namun, Wu Chen memiliki sayap cahaya Yinglong, dengan kecepatan yang tak tertandingi di dunia. Dia secara alami tidak takut dengan serangan Yu Wenkai. Tepat saat Yu Wenkai hendak menyerbu, dia tiba-tiba menemukan bahwa Wu Chen telah mendatanginya, menendangnya keluar dan menginjak punggung Yu Wenkai. Raja Peri berada di bawah tekanan berat. Wu Chen tiba-tiba minum, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Cahaya keemasan yang terang berubah menjadi Raja Peri yang besar. Dia menekan punggung Yu Wenkai dengan kuat dan mendorongnya turun dari tengah udara. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Ketika publik bereaksi, mereka melihat bahwa sosok Yu Wenkai telah jatuh dari udara. Energi mengerikan itu menekannya dengan kuat dan menjatuhkannya ke tanah. Yu Wenkai berada di bawah tekanan. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak. Aku tidak percaya. Aku tidak pernah menyangka bahwa di antara orang-orang baru, seseorang dapat secara langsung menekan Yu Wenkai. Bagus sekali. Semua orang di Tianwu sangat senang. Melihat pemandangan ini, mereka sangat senang. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat menekan Yu Wenkai. Raungan. Yu Wenkai meraung, energi kekerasan meletus darinya, bergetar dan melonjak, untuk mengguncang Wu Chen. Namun, saat ini, Wu Chen, mendesak Raja Abadi, beban Raja Abadi, di sekujur tubuhnya, akan membuatnya terdesak sampai mati, tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali. Nak, beraninya kau. Yu Wenkai sangat marah. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini sejak dia masih muda. Wu Chen telah melanggar timbangannya. Gila, Yu Wenkai minum dengan keras, dan sekali lagi mendesak kegilaan. Energi teror meletus. Kita perlu lebih menggila lagi, dan memberi lebih banyak kekuatan pada kegilaan. Radiasi Raja Surgawi. Namun, saat ini, Wu Chen mendesak kekuatan Raja Peri. Cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya, melesat ke bawah, dan menyerbu Yu Wenkai. Cahaya keemasan bersinar dan begitu cemerlang sehingga tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan. Saat itu,
tubuh Yuan Kai merangkak di tanah. Meskipun dia terus-menerus mendesak energi yang kuat, dia tidak dapat menembus kekuatan pengikat yang kuat semacam itu. Kekuatan Wu Chen, seperti gunung besar, begitu berat padanya sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Segel darah hewan. Yuan Kai berteriak keras, cahaya cemerlang keluar darinya, bagaikan ombak, melonjak keluar, bergetar dan terbuka, energi mengerikan, mengguncang seluruh ruang, sangat ganas. Harta karun tingkat surga. Sebagai tubuh binatang, Yuan Kai secara alami memiliki harta karun tingkat surga semu. Energi kuat mengalir keluar darinya, membuat Raja Abadi gemetar hebat dan terus-menerus bergetar, seolah-olah dia tidak bisa menahannya. Itu sangat mengerikan. Perkuat tindakan keras. Melihat Yuan Kai telah menggunakan limbao tingkat surga semu, Wu Chen tidak berani sedikit ceroboh. Dia menelan ludah, mendesak kekuatan yang kuat, memperkuat tekanan kota dan energi teror, dan membentuk tekanan yang kuat, yang memainkan peran penting pada Yuan Kai. Kita perlu menekannya dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Pada saat yang sama, tubuhnya juga mengeluarkan cahaya cemerlang, energi yang kuat, keluar darinya, menjadi pedang, yang secara alami adalah pedang pembunuh naga. Pisau pembunuh naga, tekan itu untukku. Wu Chen juga kejam sekarang. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membiarkan Yuan Kai lepas dari masalah. Jika dia ingin menang lagi, dia harus menggunakan jurus Suantian. Kong, pedang pembunuh naga bertabrakan dengan segel darah hewan. Tiba-tiba, kekuatan besar meletus dari titik tumbukan, seperti gelombang yang mengamuk, melonjak dan bergetar. Ah! Yuan Kai menjerit, kekuatan besar, menyapu terbuka, dan bertindak padanya, yang sama sekali tidak dapat dia tahan. Adapun Wu Chen, dia sekarang memiliki pengawal Raja Abadi, yang memiliki pertahanan yang kuat. Sebelum energi ini mencapai tubuhnya, itu langsung retak dan tidak dapat memengaruhinya. Kesempatan bagus. Melihat Yuan Kai berteriak, Wu Chen sangat senang. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mendesak kekuatan yang kuat dan energi teroris untuk mengalir ke Raja Abadi, dan sekali lagi meningkatkan kekuatan penindasan. Ah! Yuan Kai berteriak lagi. Kekuatan Wu Chen seperti gunung besar. Itu menekannya dengan kuat untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Setelah bertahan beberapa saat, Yuan Kai akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti anjing mati. Melihat pemandangan ini, keributan pun terjadi di luar. Yuan Kai benar-benar jatuh. Dia bahkan mengalahkan Yuan Kai. Mengerikan. Aku tidak dapat membayangkan, sungguh tidak dapat membayangkan, dalam kompetisi Tianzuo ini, ada orang baru yang dapat mengalahkan Yuan Kai. Sungguh luar biasa. Raja baru yang layak. Terjadi keributan besar di lapangan, dan orang-orang membicarakannya. Melihat semua ini, mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Yuan Kai, seorang jenius luar biasa dari dunia Yao Guang dan seorang monster, telah menempati posisi pertama dalam daftar peringkat Tianbei. Dia memiliki posisi yang solid dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dia juga diakui sebagai raja baru. Tetapi sekarang, ada seorang Wu Chen yang telah menekan Yuan Kai, mengalahkannya dan mengambil posisi raja baru dari Seng Seng. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia menang. Wu Chen menang. Di sisi benua Tianwu, semua orang berteriak keras dan antusias. Hasil ini dapat dikatakan bahwa mereka tidak pernah memikirkannya. Untuk waktu yang lama, benua Tianwu mereka sangat miskin. Tidak ada yang pernah memenangkan posisi raja baru dalam kompetisi Tianzuo ini. Namun, sekarang, Wu Chen telah mengalahkan Yuan Kai dan memenangkan posisi raja baru. Ini dapat dikatakan telah menciptakan sejarah benua Tianwu mereka. Bagus. Xia Yulan, Hou Junji dan yang lainnya juga sangat senang dan bersorak dengan hangat. Bagaimana mungkin Anda pernah berpikir bahwa suatu hari, seseorang di halaman Beichen mereka dapat memenangkan posisi raja baru dalam kompetisi Tianzuo ini, yang mana itu tidak terpikirkan. Namun, sekarang, Wu Chen berhasil melakukannya dan memenangkan posisi raja baru dengan sukses. Raja baru pertama, yang merupakan gelar kehormatan, akan dievaluasi hanya di alam legendaris. Sedangkan untuk kelompok Hualongjing, tidak akan dievaluasi sebagai raja baru, karena standar raja baru adalah 35 tahun, dan orang-orang di bawah 35 tahun semuanya adalah orang baru, dan raja baru,
yang mewakili yang terkuat dari orang-orang baru, dan raja baru yang terkuat di antara mereka, tentu saja, adalah mereka yang telah menembus lingkungan legendaris, yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Secara alami, mereka juga ditentukan dari kelompok lingkungan legendaris. Setelah mengalahkan Yuan Kai, sosok Wu Chen juga menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia datang ke tempat yang sangat besar. Ini dia. Wu Chen mendongak dan melihat ke depan. Di arena ini, ada banyak platform kompetitif, yang sangat besar, dengan energi yang kuat di sekelilingnya, memberi orang rasa tak terkalahkan. Dan sudah ada banyak orang di sini di bidang ini. Napas mereka sangat besar. Mereka semua adalah orang-orang muda yang kuat dengan kekuatan absolut. Arena. Melihat arena besar di depannya, Wu Chen langsung teringat. Ini seharusnya arena. Menurut aturan, saat peserta masuk 100 besar, mereka akan muncul di lapangan kompetisi besar, di mana mereka akan bertanding dalam kompetisi peringkat 100 besar terakhir. Sekarang mereka telah memasuki arena, yang membuktikan bahwa mereka seharusnya masuk 100 besar sekarang. Tak lama kemudian, orang-orang itu juga menemukan Wu Chen dan menatapnya satu demi satu, dengan keterkejutan di mata mereka. Siapa pria ini? Dia tampak muda dan napasnya lemah. Jika aku ingat dengan benar, orang ini seharusnya Wu Chen. Wu Chen, katamu, tapi pemuda dari tanah Tianwu. Tepat sekali. Tidak mungkin. Bukankah Wu Chen pendatang baru? Bagaimana pendatang baru bisa masuk 100 besar? Apakah ini kesalahan sistem? Petik 2. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya sistemnya tidak akan salah. Tanya saja padanya. Seorang pria keluar dan bertanya pada Wu Chen, "Wah, kamu Wu Chen?" Sekilas, Wu Chen mengangguk, "Benar." Wen Yan terkejut karena dia tahu bahwa Wu Chen adalah pendatang baru murni. Secara umum, hampir tidak ada yang bisa masuk 100 besar dan 100 besar. Tanpa kecuali, semuanya adalah orang-orang lama yang berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo terakhir. Namun sekarang, Wu Chen, pendatang baru, berada di 100 besar, yang membuatnya harus meragukan level kompetisi Tianzuo ini. Apakah level peserta dalam kompetisi Tianzuo ini begitu rendah sehingga bahkan pendatang baru dapat berada di 100 besar? Hahaha, memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan tawa. Awalnya, dia berpikir bahwa akan sangat baik baginya untuk berada di 100 besar berdasarkan kultivasinya yang legendaris. Namun sekarang, tampaknya 100 besar, bahkan 50 besar, sangat menjanjikan. Orang lain juga sama, mereka tidak berpikir bahwa Wu Chen bahkan dapat datang ke sini, karena dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk memasuki arena. Tampaknya level kompetisi Tianzuo ini benar-benar tidak bagus. Bahkan pemain baru dapat masuk 100 besar. Secara umum, sangat mustahil bagi orang baru untuk masuk 100 besar. Tentu saja, kecuali jika level mereka sangat buruk, mungkin ada pengecualian. Nanti dalam pertandingan peringkat, jika seseorang menyamainya, itu benar-benar keberuntungan. Hahaha, semua orang tertawa dan berbicara. Menyamaiku. Wu Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Karena orang-orang ini sangat suka menyamainya, biarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada saat ini, ada juga kesibukan di luar. Saya tidak sabar untuk segera mengikuti kontes 100 teratas. 100 teratas mewakili orang-orang muda paling kuat di alam semesta kita. Masing-masing dari mereka memiliki bakat manusia super. Jika ada cukup kesempatan, mereka pasti akan menembus level setengah dewa dan menjadi kekuatan setengah dewa. Dalam kompetisi Tianzuo ini, Wu Chen adalah yang paling legendaris. Banyak orang tidak memikirkan promosinya. Ya, di masa lalu, hampir semua 100 teratas kompetisi Tianzuo telah dikontrak oleh orang-orang lama. Sedangkan untuk orang-orang baru, tidak ada kesempatan sama sekali. Petik 2. Tetapi jika dia gagal total, itu akan menjadi tamparan di wajah. Saya tidak takut. Para pendatang baru memiliki keuntungan dari pendatang baru. Bahkan jika mereka tidak memenangkan permainan dalam situasi ini, itu sangat bagus. Mereka berada di peringkat ke-100, jauh lebih baik daripada yang lain. Ya, akan lebih baik jika dia bisa mengalahkan beberapa lawan, tetapi harapannya sangat tipis. Hahaha, ada banyak diskusi dan peningkatan yang hebat. Hebat, Wu Chen masuk dalam 100 besar. Di sisi benua Tianwu, semua orang sangat senang,
karena dalam sejarah benua Tianwu mereka, sepertinya tidak ada yang pernah memenangkan 100 besar dalam kelompok legenda kompetisi Tianzuo. Wu Chen adalah orang pertama yang mencapai level setinggi itu. Seperti ide orang lain, selama Wu Chen memasuki arena, bahkan jika dia gagal dalam kompetisi setelahnya, atau bahkan menyerah secara langsung, tidak apa-apa, karena dia sudah memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang-orang tua ini. Wu Chen, ayolah. Xia Yulan, Hou Junji dan orang-orang lainnya juga terkejut, karena tak seorang pun di halaman Beichen mereka yang pernah begitu luar biasa dan dapat masuk 100 teratas dalam spesifikasi kompetisi ini, sungguh tidak dapat dipercaya. Dapat dibayangkan bahwa ketika berita tentang promosi Wu Chen ke 100 tahun pertama kembali ke halaman Beichen mereka, itu akan menyebabkan sensasi besar di halaman Beichen, yang tidak terbayangkan. Di sisi lain, situasi keempat anggota kelompok Hualongjing tidak optimis. Awalnya, prestasi mereka seharusnya baik. Hu Zongxian, yang terendah, memiliki prestasi Hualongjing Bacongtian. Untuk tiga lainnya, Sun Yan dan Liao Feng adalah Hualongjing Jiu Chongtian, sementara Lu Kang telah mencapai puncak Hualongjing Jiu Chongtian. Namun, kombinasi mereka adalah kombinasi Hualongjing. Ada begitu banyak ahli. Selain orang-orang baru, ada juga banyak orang tua. Sebagian besar orang-orang tua ini telah menekan prestasi mereka, sehingga mereka dapat mengambil tempat yang baik dalam kompetisi Tianzuo. Dalam hal ini, jika Anda ingin dipromosikan ke 100 teratas, kesulitan semacam itu tidak umum. Sejauh ini, Hu Zongxian dan Liao Feng telah dipastikan keluar dari 100 besar karena mereka telah gagal terlalu sering.